Oke, selamat malam semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dan mungkin ada juga yang dari luar negeri. Selamat datang, kita jumpa lagi di Zoom meeting hari ini dan topik saya yang akan bawakan hari ini sama seperti topik yang saya bawakan pada hari Selasa kemarin, yaitu tentang Cocoa Flavanol, The Food of Gods. Nah, ini sebenarnya sih sudah beberapa kali ya saya bawakan, tapi mungkin untuk yang sudah pernah ikut sebelumnya bisa buat refresh kembali, dan yang belum pernah ikut, terutama untuk teman-teman yang baru, supaya pengetahuannya jadi lebih dalam tentang Cocoa Flavanol ini. Oke, mungkin Mbak Sinta boleh dipasang slide-nya? Mbak Sinta, silakan slide-nya. Oh iya, Bapak, mohon tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat jelas di layar? Oke, Ya. sudah. Silakan, Dok. Oke, slide. Nah, jadi kalau saya rasa sih teman-teman semua di sini tuh familiar ya dengan ucapan atau jargon yang mengatakan kalau kita banyak makan makanan yang tinggi banyak buah, yang banyak sayurannya, itu bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga bisa mencegah timbulnya penyakit. Nah, sebenarnya jargon ini tuh tidak hanya sebatas jargon belaka, tapi memang sudah ada banyak bukti epidemiologi yang mendukung konsep ini, ya. Jadi, bahkan data epidemiologinya ini juga telah mendukung manfaat kesehatan ini setidaknya sebagiannya itu pada kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayur tersebut. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavonoid, flavonoid itu apa? Flavonoid itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang banyak ditemukan dalam buah, sayur, teh, red wine, dan juga coklat. Nah, tapi kokoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan-makanan lainnya. Dan lebih dari sekitar 10% kandungan dari bubuk kokoa itu ternyata adalah flavonoid. Jadi itu cukup tinggi ya, dibandingkan kadar flavonoid pada bahan makanan yang lain yang rata-rata masih di bawah 10%. Slide. Nah, siapa sih kita yang nggak tahu kokoa ya, yang nggak tahu coklat? Semua juga tahu coklat itu apa. Biasanya tuh kalau kita bilang tentang coklat itu identik dengan makanan yang lezat, karena enak. Dan itu bukan baru sekarang teman-teman dibilang makanan enak ya, tapi sudah ratusan tahun yang lalu juga udah dibilang ini adalah suatu makanan yang enak. Cuman mungkin sejauh ini hanya sebatas suatu makanan yang enak saja. Baru belakangan ini, itu kokoa ditemukan ternyata dia memiliki sumber fitokimia yang signifikan yang ternyata memiliki efek yang juga menyehatkan. Nah, salah satunya itu dia memiliki kandungan flavonoid procyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang bahkan yang tertinggi dibandingkan dengan bahan makanan lainnya. Slide. Nah, yang belum pernah lihat coklat asal mulanya seperti apa, itu dia bisa dilihat di layar masing-masing ya. Seperti itu dia bentuk buahnya. Oke, slide. Nah, kalau konsumsi coklat, siapa yang belum pernah makan coklat? Semua juga pasti udah pernah makan coklat ya. Sorry Mbak, kecepatan slide-nya. Nah, kalau di Amerika sendiri, itu ya orang Amerika tuh, mereka tuh paling banyak mengkonsumsi permen coklat itu bisa sampai 5,5 kilogram per tahun per orang. Banyak sekali ya. Nah, tapi itu di Amerika. Di Eropa lebih banyak lagi ya, di mana Eropa itu bisa dibilang sebagai daerah penghasil coklat yang terbanyak ya dan terkenal juga ya di dunia ya. Nah, contohnya di Jerman itu mereka konsumsi coklat itu tuh bisa sampai 11,4 kilogram per tahun per orang. Jadi banyak banget, lebih banyak lagi bahkan daripada di Amerika. Dan setiap permen coklatnya ini mengandung 210 kalori, di mana ini terdiri dari 13 gram lemak, 23 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Slide.
Nah, cuman ini dia, flavonoid dalam kokoa itu terutama adalah katekin dan epikatekin itu terdapatnya pada molekul yang panjang, di mana kalau kita bandingkan dengan tadi bahan-bahan sumber flavonoid dari bahan lain ya, bahan makanan lain, itu justru mereka adanya katekinnya itu pada molekul yang pendek. Di mana karakter inilah nanti yang akan mendukung sifat dasar dari flavonoid yaitu sebagai antioksidan atau pemulung radikal bebas dan logam berat. Karena dia adanya di molekul yang panjang sehingga dia tuh punya tangan itu jadi lebih banyak. Karena tangannya lebih banyak, jadi dia punya potensi lebih banyak juga berikatan dengan radikal bebas. Gitu. Ditambah lagi jumlahnya kadarnya yang tinggi, sehingga dia sangat efektif sekali dalam perannya sebagai suatu antioksidan dibandingkan dengan flavonoid pada bahan lainnya. Slide. Nah, cuman nggak gampang ya untuk mendapatkan kadar flavonoid ini karena memang dia tuh gampang rusak juga, ya. Nah, jadi pengolahannya itu biasanya kan tadi kita lihat ya asal mulanya itu awalnya adalah dari biji kokoa, biji kakao. Nah, nanti itu biji kakao akan diproses sampai nanti akhirnya bentuknya menjadi finish good-nya adalah coklat. Nah, dalam proses ini itu membuat flavonoid-nya itu mengalami perusakan. Nah, itu perusakannya itu bisa sampai terjadi penurunan kadar flavonoid sampai 60% yang hilang. Ya, bahkan di antara flavanol itu epikatekin sendiri itu mengalami penurunan yang terbesar sekitar 67% dan dalam hal flavonol itu quercetinnya mengalami penurunan yang terbesar sampai 86%. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena untuk tadi dari bijinya sampai akhirnya dia menjadi coklat itu dia melalui tahap yang namanya ada tahap fermentasi dan juga tahap roasting. Nah, tahap fermentasi dan pemanasan inilah yang akibatnya jadi merusak kadar flavonoid pada coklatnya sehingga akhirnya pada finish good yang kita konsumsi, coklat yang biasa kita konsumsi itu kadar flavonoidnya jadi sudah tinggal sedikit sekali. Slide. Nah, itu masih dari biji kokoa sampai akhirnya menjadi bubuk kokoa. Nah, belum lagi nanti diolah sampai jadi coklat lagi gitu kan. Di mana untuk membuat coklat juga ada mixing ya, mixing lagi kan diolah lagi, dicampur dengan mungkin susu, gula, creamer dan yang lain-lain macam-macam sehingga proporsinya atau kadarnya dari si kokoanya sendiri juga lebih sedikit, tidak 100%, sehingga otomatis jumlah kadar flavonoid itu juga lebih menurun lagi, ya. Nah, contohnya kalau kita biasanya familiar itu kan ada milk chocolate, ada dark chocolate. Nah, kalau milk chocolate itu kadar kokoanya itu hanya biasanya itu sekitar 7-35% aja. Dan kalau pada dark chocolate itu dia kadarnya itu hanya sekitar 30-80% saja. Nah, inilah makanya bervariasi nih kalau teman-teman pengen mendapatkan asupan flavonoid dari coklat, nah ini harus bisa dilihat, ini coklat yang mana? Coklat milk coklat kah? Atau coklat dark coklat kah? Nanti akan dihitung lagi nih kadar flavonoid itu jadi cuma berapa, sehingga kalau kita mau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita harus makan berapa banyak. Gitu ya. Dan untuk catatan juga nih yang suka white chocolate, nah kalau untuk white chocolate itu bahkan sebenarnya tidak ada loh kandungan polifenolnya. Jadi kalau yang memang ingin mendapatkan kadar flavanol itu tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi white chocolate. Slide. Nah, kalau penelitian terkini ya yang terbaru belakangan ini itu ada beberapa penelitian yang mengamati total polyphenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika dan ternyata coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan tertinggi secara konsisten saat dibandingkan dengan sumber-sumber makanan lainnya. Contohnya, itu ternyata kalau kokoa dibandingkan dengan tomat, itu dia ternyata 20 kali lebih tinggi kadar antioksidannya, lalu 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, dan juga lebih tinggi 3 kali daripada anggur. Jadi memang
secara terus-menerus dia itu secara konsisten di-compare gitu ya dengan bahan-bahan yang lain ternyata tetap memiliki kadar antioksidan yang tertinggi. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di tabel ya, ada perbandingan-perbandingan kadar katekin dan epikatekin pada makanan. Nah, coklat itu memang masih yang memiliki kadar katekin dan epikatekin paling tinggi dibandingkan bahan-bahan lainnya seperti mungkin biji-bijian, green tea, bahkan dari red wine ya atau teh hitam ya dan yang lain-lain. Jadi memang masih memiliki kadar katekin dan epikatekin yang lebih tinggi dibandingkan bahan lain. Slide. Nah, bahkan nih ada sejumlah penelitian juga yang mereka itu melakukan penelitiannya itu dengan mengintervensi pola makan baik pada manusia maupun hewan. Nah, ternyata hasilnya itu ditemukan bahwa makanan dan minuman yang kaya flavanol itu dapat memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi vaskular dan reaktivitas dari trombositnya. Jadi ditemukan pada subjek-subjek penelitian tersebut itu terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darah, pada reduksi trombositnya, dan juga perbaikan pada responnya terhadap tekanan darah, resistensi insulin, dan juga lemak darah. Slide. Nah, tadi sebelumnya saya ada sebutin ya manfaatnya flavanol sebagai antioksidan ya untuk mengikat radikal bebas. Nah, selain itu flavanol ini juga dia punya sifat antioksidan fenolik yang ternyata telah terbukti itu dapat menghambat oksidasi dari kolesterol LDL atau kolesterol yang bisa kita bilang kolesterol jahat. Ya, di mana nanti kolesterol jahat inilah yang sangat populer sekali, itu dia berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Jadi ekstrak kokoa ini juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL itu. Bagaimana cara kerjanya? Ternyata riset sudah menemukan bahwa kokoa itu dia kerjanya itu dengan mempertahankan lemak itu di dalam darah kita, dalam pembuluh darah, itu tetap dalam bentuk droplet. Ya, tetap dalam bentuk droplet, jadi tidak saling menggumpal sehingga membuat gumpalan yang lebih besar dan membuat darah menjadi kental, sehingga lebih mudah dia untuk menempel pada dinding pembuluh darah, gitu ya. Jadi si lemak darah ini tetap di dalam bentuk droplet aja yang kecil-kecil, tapi ini pun tergantung pada kadar konsentrasinya, ya. Semakin tinggi kadar kokoa polifenol yang kita konsumsi, maka semakin banyak juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, makanya nih, mungkin kalau teman-teman familiar ya, lihat orang kok suka sih makan steak, contohnya ya, steak daging, tapi minumnya itu pakai wine. Nah, ternyata karena red wine itu dapat menghambat oksidasi LDL itu sampai 37 sampai 65%. Jadi kemampuan red wine untuk mempertahankan si lemaknya itu dalam bentuk droplet itu sebanyak 37 sampai 65%. Di mana kalau kita bandingkan dengan fenol kokoa, itu bahkan bisa lebih banyak lagi dalam menghambat oksidasi LDL, karena bisa sampai 75%. Jadi bahkan lebih efektif dalam menghambat oksidasi LDL lebih baik dibandingkan red wine. Jadi mungkin bisa nih menjadi alternatif buat teman-teman ya. Kalau nanti yang suka makan daging, yang suka makan kolesterolnya tinggi, atau yang habis makan buffet, makan enak ya. Nah, itu boleh nih langsung konsumsi kokoa flavanolnya supaya lemak-lemak yang sudah masuk ke dalam tubuh tetap dipertahankan dalam bentuk droplet dan tidak menjadi penyakit dalam tubuh. Slide. Nah, ini beberapa efek katekin yang lainnya ya, yang berhubungan dengan kesehatan, baik mulai dari untuk menurunkan tekanan darah, terus juga memperbaiki fungsi pembuluh darah, terus juga menurunkan reaktivitas dari trombosit, memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, dan juga sebagai antiinflamasi. Slide. Nah ya, jadi ekstrak kokoa dan bubuk kokoa itu juga sudah terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan kaya flavanol lainnya. Seperti yang mungkin sering kita dengar itu adalah teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, dan juga strawberry. Slide.
Nah, selanjutnya itu perannya cocoa flavanol, dia tuh punya efek sebagai antiinflamasi. Tadi ya, dari epikatekinnya. Nah, hubungannya apa ya? Nah, kalau teman-teman yang familiar dengan kasus-kasus seperti aterosklerosis atau adanya plak pada pembuluh darah, terus adanya kejadian gagal jantung, termasuk di sini juga yang berhubungan dengan hal-hal tersebut seperti hipertensi dan hiperkolesterolemia, kondisi-kondisi ini itu dapat mengaktifkan suatu sistem yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti enzim-enzim ini tuh akan memproduksi suatu zat di dalam tubuh yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS dan juga radikal bebas lainnya, di mana nanti radikal-radikal bebas ini itu dapat mengubah kadar nitrik oksida di dalam tubuh kita dan juga malah bisa semakin mengoksidasi LDL, di mana ini akan mengakibatkan terjadinya masalah pada pembuluh darah kita sehingga bisa berpotensi untuk terjadi disfungsi pembuluh darah. Nah, minuman kokoa yang kaya flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi kembali produksi nitrik oxide dan juga mengurangi aktivitas dari enzim proinflamasi tersebut. Ya, sehingga dengan aktivitasnya yang tidak tinggi, itu akan mengurangi terjadi stres oksidatif sehingga LDL atau kolesterol jahat yang dalam tubuh kita itu tidak teroksidasi. Ya, tidak teroksidasi dan bisa tetap dalam bentuk droplet sehingga tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, cocoa flavanol dan procyanidin yang ada di dalam kandungannya itu juga dapat mengatur mediator inflamasi lainnya yang nanti akan berkecimpung pada proses sistem enzim proinflamasi ini, gitu ya. Jadi untuk menghambat reaksi inflamasi. Slide lagi. Nah, selain itu, cocoa flavanol juga punya manfaat juga terhadap trombosit. Ya, trombosit itu apa? Trombosit itu adalah keping darah. Ya, saya rasa teman-teman familiar ya dengan trombosit ya. Biasanya kita familiar trombosit itu tuh kalau kasus demam berdarah. Nah, ya kita pasti familiar tuh trombositnya udah berapa. Nah, pada dasarnya trombosit itu adalah salah satu komponen darah dan memang dia sebenarnya sih dibutuhkan ya di dalam tubuh kita karena dia punya kerja tersendiri. Nah, kerjanya itu terutama adalah untuk pembekuan darah. Cuman kalau trombosit ini kerjanya terlalu agresif, itu malah bisa berkembang dan jadi malah membuat masalah juga untuk tubuh kita. Di mana inilah nanti yang paling sering itu manifestasi klinis akhirnya jatuhnya itu kepada infark miokard akut, stroke maupun tromboemboli vena. Nah, jadi itu dia, kadang-kadang kita perlu untuk menurunkan reaktivitas dari trombosit supaya nanti terjadi penurunan potensi terjadinya pembekuan darah. Dan pada suatu penelitian, ternyata suatu subjek yang diberikan 300 ml cocoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi cocoa, ditemukan penurunan adesi molekul pada pembentukan trombositnya, yang dimana ini akan membuat trombosit itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain yang dalam darah. Sehingga kalau dia nggak melekat, dia tidak saling menempel pada komponen-komponen dalam darah yang lain, sehingga tidak membuat gumpalan yang lebih besar dan membuat darah kita jadi lebih kental. Nah, ini juga ya respon yang sama kalau umpamanya kita mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin. Nah, ini biasanya teman-teman yang punya masalah dengan jantung familiar kan dengan obat ini. Nah, dengan mengkonsumsi flavanol, Anda bisa dapat efek yang sama seperti mengkonsumsi aspirin, tapi dapat meminimalisir efek sampingnya. Seperti itu. Slide. Nah, selain itu, tadi juga cocoa flavanol punya manfaat juga pada endotelium juga ya. Endotelium itu apa? Endotelium itu adalah, kita bisa bilangnya itu dinding sel pada dinding pembuluh darah. Nah, jadi ada banyak faktor yang dapat memicu gangguan fungsi pada pembuluh darah kita, seperti kasus stres, mungkin adanya penyempitan pembuluh darah, adanya peradangan ya inflamasi tadi, dan juga ada penyakit-penyakit lain seperti diabetes, hipertensi,
Nah, hal-hal ini itu dapat mempengaruhi tonus dari otot pembuluh darah ya. Tonus itu kontraksinya. Nah, dan ini itu namanya kalau ada masalah pada tonus otot pembuluh darah ya dan terganggu elastisitas pembuluh darah kita dan denyutnya itu terganggu, ini malah bisa berpotensi memicu terjadinya penggumpalan darah ya karena bisa beresiko untuk menciptakan turbulensi di dalam pembuluh darah. Nah, menurut riset, berdasarkan fungsinya cocoa flavanol sebagai antioksidan, nah flavanol ini itu dapat meningkatkan fungsi endotel melalui pencegahan reduksi sel akibat bahaya oksidasi. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, kalau kita ada stres dan ada tadi penyakit-penyakit kardiovaskular ya seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, adanya penyempitan pembuluh darah dan adanya gagal jantung itu kan bisa memicu sistem proinflamasi di mana itu bisa menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini itu bisa beresiko untuk mereduksi sel-sel endotel. Nah, inilah karena dia punya manfaat antioksidan tadi, reduksi ini tidak terjadi karena radikal bebasnya langsung diikat oleh cocoa flavanol. Sehingga endotel dapat bekerja tetap baik. Ya, tonus ototnya bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, itu biasanya sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi dari prostasiklin dan juga leukotrin yang nantinya berperan di dalam proses ini. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol yang diekstrak langsung dari biji cocoa yang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Nah, kita sudah punya patennya ya untuk metode ekstraksinya yang dimiliki langsung oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut. Jadi mereka sudah mematenkan bahwa proses yang dilakukan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao secara alami, di mana kita kalau bandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional itu bisa terjadi penurunan sampai 67% tadi ya kita lihat ya, di mana itu bisa tersisanya hanya sekitar 33 sampai 33 sampai 40% saja. Slide. Nah, lalu ada beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga. Yang pertama adalah studi klinis untuk kesehatan kulit. Nah, studi klinis ini itu sudah menunjukkan bahwa ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Selain itu juga cocoa flavanol juga sudah punya manfaat juga ya yang sudah dipatenkan. Itu ternyata ekstraksi kokoanya itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Nah, termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat. Nah, ini terutama untuk yang bapak-bapak nih ya. Karena kalau masalah prostat ini memang pasti akan dialami oleh semua pria, sama halnya seperti kalau wanita itu mengalami menopause gitu ya. Cuman yang memang bisa kita lakukan adalah untuk menghambat pembesarannya, jangan terlalu cepat besarnya sampai nanti bisa menurunkan kualitas hidup. Nah, ini ternyata dari studi klinis yang sudah kita pandangkan, cocoa flavanol ini bisa bagus untuk terapi masalah prostat tersebut supaya progresnya tidak terlalu cepat pembesarannya. Slide. Nah, ini juga yang menarik nih buat yang pengen diet ya. Ternyata cocoa flavanol juga sudah kita lakukan studi klinis yang sudah dipatenkan juga. Nah, ternyata ekstraksi cocoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak, sehingga tubuh kita itu lebih aktif dalam memetabolisme lemak. Jadi sifatnya itu seperti fat burner. Nah, cuman teman-teman tetap ya, kalau seandainya asupan yang masuk tetap lebih banyak dibandingkan yang dibakar, ya sama juga ya, nggak akan juga jadi diet namanya. Jadi tetap harus kita dukung juga dengan pembatasan asupan yang masuk, dan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan olahraga supaya lebih maksimal lagi pembakaran tubuhnya. Slide. Pembakaran lemak yang masuk saya ya. Nah, lalu secara klinis juga sudah ada beberapa penelitian ya
yang menunjukkan kalau ternyata cocoa flavanol juga memiliki efek antivirus. Terutama di sini yang dilihat itu dia dapat memerangi antivirus, aktivitas dari virus yang biasanya itu adanya pada saluran pernafasan. Memang tidak spesifik kalau kita bandingkan dengan sekarang adalah COVID-19 ya. Memang tidak spesifik untuk COVID-19 karena COVID-19 juga masih terbilang virus baru yang masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, tapi biasanya memang suatu virus yang dia menyerang area yang sama biasanya masih mirip-mirip gitu ya sifat dari virusnya. Dan memang sudah ada beberapa juga teman-teman kita yang sudah mengkonsumsi ya cocoa flavanol dan kebetulan juga pernah ada riwayat untuk terserang COVID-19 itu juga lumayan banyak ya memberikan efek setelah konsumsi cocoa flavanolnya. Slide. Nah, lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority bahwa di mana di sini kita sudah bisa mengklaim ya manfaat dari produk kita itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana itu akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Nah, kita tahu banget ya, aliran darah yang normal itu sangat penting sekali. Karena seluruhnya di dalam tubuh kita itu semua lewat pembuluh darah. Jadi kalau ada masalah di pembuluh darah kita, ada masalah terhadap aliran darah kita, itu bisa masalahnya kemana-mana. Nah, ternyata kita sudah bisa dapat mengklaim bahwa cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi, cukup 5 gram sehari itu dapat mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Dan ini adalah dosis terutama untuk teman-teman yang sifatnya maintenance ya. Nah, tapi kalau yang saya ada masalah bagaimana? Nah, boleh disesuaikan dosisnya, bisa dikonsumsi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, merci beaucoup. Nah, sorry, ini ada satu lagi ya. Jadi, secara kesimpulan, ya, cocoa flavanol itu memiliki manfaat, dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama ya cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang dengan konsumsi cocoa flavanol. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk presentasinya tadi ya. Baik, untuk Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom chat ataupun bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung ke Dokter Winda. Udah Ya, banyak silakan. sepertinya Ya, ya. sudah banyak ya. Mungkin saya bacakan satu persatu ya, Dok. Oke. Baik. Halo. Ini ada, ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, saya Julianus dari Sorong, Ya, Papua Barat. Pak Julianus. Oke. Halo, Pak Julianus. Halo, Sorong. Ya, selamat malam, Ibu Dokter. Selamat malam, Bapak. Ya, saya tertarik dengan penjelasan malam ini, Dokter. Saya ingin bertanya, kelebihan kita konsumsi flavonoid itu dampaknya seperti apa? Contoh seperti kita banyak makan nasi, ketika dia produksi untuk menjadi energi, sisanya dia akan jadi lemak dan akhirnya bisa jadi diabetes dan kelebihan berat badan gitu. Apakah dengan kelebihan flavonoid juga akan menimbulkan satu penyakit baru atau seperti apa? Kemudian apakah ada residu-residu yang nantinya ada di dalam darah gitu? Jadi perlu ada penjelasan, barangkali dokter perlu ada keterangan buat kita semua perjalanan flavonoid sejak kita minum, kemudian ketika dia terserap di usus sampai ke sasaran-sasaran ya yang mau mau dibersihkan itu perlu kita tahu. Nah, ini penting sekali ketika kita menjelaskan kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang flavonoid ini. Kemudian yang kedua, barangkali saya ingin bertanya, flavonoid ini kan dari biji coklat ya. Apakah
proses pembentukan flavonoid itu selain dari biji coklat bisa bisa dibuat dalam bentuk reaksi kimia begitu. Contoh air. Air itu kan ada hidrogen, ada oksigen. Hidrogen bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan air. Apakah flavonoid juga bisa dibuat secara sintesis begitu? Jadi saya ingin tahu apakah jadi takutnya ke depan misalnya kita kehabisan coklat nih, konsumsi orang banyak. Apakah ada rekayasa nanti untuk membuat flavonoid dalam bentuk reaksi begitu, reaksi kimia? Barangkali rumus kimia saya tidak tahu, tapi saya coba-coba berpikir seperti itu, Dok. Demikian, terima kasih, Dokter. Baik, Oke, terima kasih Pak Yulianus. Silakan Dok, bisa dijawab. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, jadi begini, flavanol itu dia memiliki waktu paruh, ya mungkin familiar dengan kata istilah waktu paruh. Nah, memiliki waktu paruh itu dia sekitar 6 jam saja. Jadi memang dia itu short acting, ya, waktu kerjanya itu pendek, sehingga itulah yang membuat flavanol itu sangat minim sekali memiliki residu di dalam darah, karena dia itu hanya sekitar 6 jam saja di dalam darah. Setelah itu dia bisa bersih. Nah, itulah yang membuat kenapa sampai saat ini belum ada efek samping yang signifikan ataupun bahkan belum ditemukan dosis maksimal dalam mengkonsumsi flavanol seperti itu. Nah, lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, kalau untuk saat ini itu masih didapatkan flavonoid itu dari sumber alami. Nah, apakah kedepannya akan ada rekayasa genetika mungkin atau yang versi sintetiknya? Mungkin saja, tapi memang masih dalam penelitian ya. Tapi untuk saat ini itu masih bisa didapatkan dari bahan-bahan alami saja, karena so far itu masih tercukupi dari bahan-bahan alami seperti itu. Dokter, ada satu saya lupa. Ya, boleh. Apa namanya, kita konsumsi flavonoid ini secara teratur, dibilang yang di dokter jelasin ya. Secara teratur kurang lebih 1 bulan itu dia akan memproduksi nitrit oksid, bukan memproduksi tapi nitrit oksid yang ada dalam tubuh kita itu dia akan semacam terangsang atau terbentuk atau seperti itu. Tapi kalau misalnya kita konsumsi itu tidak teratur, berarti kita harus membutuhkan waktu 2 bulan atau 3 bulan begitu, atau bagaimana, Dokter? Oh, bukan seperti itu. Jadi kapan dia memproduksi nitrik oksid? Pada saat dia masuk ke aliran darah. Jadi langsung dia menghasilkan nitrik oksid. Jadi bukan menunggu 1 bulan dulu konsumsi baru dia terproduksi nitrik oksidnya, tidak. Dalam kita sekali konsumsi pun itu terproduksi nitrik oksidnya. Nah, tapi bisa berbeda-beda hasilnya kepada setiap orang. Itu adalah kembali lagi tergantung kepada kadar yang dikonsumsi. Nah, karena kondisi tubuh orang juga berbeda-beda, gitu kan? Nah, jadi pada saat kita konsumsi flavanol itu dia bisa kerjanya bisa macam-macam karena dia punya sifat antioksidan juga. Kalau radikal bebas kita tinggi di dalam tubuh, bisa jadi pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, flavanolnya itu langsung berikatan dengan radikal bebas. Sehingga yang tersisa untuk berikatan dengan endotelium untuk menghasilkan nitrik oksid itu jadi lebih sedikit. Sehingga efeknya jadi kurang berasa. Seperti itu bisa terjadi. Makanya kenapa untuk dosisnya itu tadi saya menganjurkannya 5 gram untuk maintenance. Hanya untuk yang memang secara umum tidak punya masalah kesehatan. Tapi bagi teman-teman yang sudah punya masalah kesehatan atau mungkin sepertinya sih sehat-sehat saja, tapi aktivitas saya, kegiatan saya itu beresiko terpapar dengan banyak radikal bebas. Nah, untuk tetap menjaga kesehatan, boleh mengkonsumsinya lebih banyak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Seperti itu. Baik, Dokter, jelas. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih, Pak Yulianus dan juga Dokter Winda. Dokter Winda ada pertanyaan, Pak? Dok? Oh ya, boleh. Ya, baik. Silakan, Pak. Tadi Bu Dokter, waktu paruh dari flavanol itu kan 6 jam di dalam darah ya? Betul. Kalau masih dalam bentuk serbuk atau dilarutkan di air, ada waktu paruhnya nggak?
Tetap ada waktu paruh, Pak. Berarti ada, misalnya gini, kalau itu kemasan sudah dibuka ya, kemudian itu berapa lama bisa bertahan itu? Kalau waktu paruh 6 jam, Oh, bukan. Maksud saya waktu paruhnya itu di dalam tubuh kita, bukan di luar tubuh. kan? Kalau sudah terlarut dalam Jadi air pun sama? Enggak. sama, tetap sama. Karena kan kalau dia di dalam air kan dia kan tidak ada mengikuti aliran darah kalau selama belum kita minum. Jadi dikatakan waktu paruh, itu waktu paruh waktu lamanya dia ada di dalam pembuluh darah. Selama belum kita minum ya dia tidak masuk hitungan waktu paruh. Kemudian dok, kan itu kan waktu paruh setelah terbelah setengah gitu kan, nanti ada waktu paruh lagi berikutnya kan, 6 jam lagi misalnya kan. Seperti radioaktif kan begitu. Waktu paruh. Ya, Nah tetap dia akan makin lama makin sedikit, tapi tetap ada di dalam darah kan dok? betul. Tapi sudah sangat sedikit sekali. Makanya kenapa kan cocoa flavanol itu dia masih belum ditemukan dosisnya, dosis maksimalnya ya, karena itu hanya tinggal sedikit sekali yang hanya dalam waktu sebentar saja, sisanya hanya sedikit di dalam darah kita. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau kita mengkonsumsi berlebih ya, efek sampingnya apa dokter? Tadi rasanya belum terjawab ya? Oke. Kalau untuk nah itu dia sih Pak, sebenarnya sama tadi sebelum saya jawab juga, karena kita belum menemukan dosis maksimal, jadi belum ada kategori dosis berlebih, karena belum ada dosis maksimalnya. Jadi kita nggak ada bisa bilang berlebih juga ya, karena belum ada patokan maksimalnya itu berapa. Nah itu kalau seandainya pun patokan kita adalah kepada kebutuhan tubuh masing-masing, itu kan itu sebenarnya nggak ada batasnya juga, random ya, bias juga, karena kan berbeda-beda juga setiap orang. Nah, tapi kita anggap saja ya, suatu orang tertentu, umpamanya untuk Bapak sendiri, kalau kondisi tubuh Bapak, lalu nanti konsumsinya berlebih bagaimana? Nanti 6 jam kemudian akan terbuang, jadi tetap aja tidak ada masalah. Cuman kantongnya aja mungkin Pak yang akan bermasalah. Kalau yang 5 gram itu dok, hasil penelitian ya dok itu? Betul, 5 gram itu hasil penelitian. Siap, terima kasih dokter. Sama-sama Bapak. Terima kasih Dr. Winda untuk jawabannya dan juga Pak Edi Rahman. Baik, mungkin saya bacakan untuk pertanyaan dari chat ya dok. Dan Boleh. ini ada dari Bapak Joko. Mohon izin tanya dok, di antara LDL direct dengan trigliserida, manakah yang paling berpotensi dalam pembentukan plak dalam pembuluh darah? Sama-sama sih, sama-sama berpotensi ya kedua-duanya untuk pembentukan plak dalam pembuluh darah. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas, mohon izin bertanya, memastikan apakah kokoa dapat menurunkan berat badan secara signifikan? Nah, itu dia tadi seperti sempat saya katakan. Jadi cocoa flavanol itu dia perannya adalah sebagai fat burner, ya, di mana dia kerjanya adalah untuk membakar lemak. Akan kembali lagi kepada asupan yang Anda masukkan. Kalau asupan yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar, ya sama aja, tetap tidak akan turun berat badannya. Jadi tetap harus didukung dengan asupan yang dibatasi juga. Terus kalau bisa juga sambil olahraga juga supaya lebih efektif lagi untuk pembakarannya, seperti itu. Baik dok, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan dari Ibu Sarah. Selamat malam Dr. Winda, saya hendak menyampaikan perkembangan yang dialami oleh teman saya yaitu Pak Andre. Harapannya mengkonsumsi flavanol adalah supaya tensinya bisa normal. Saat ini Pak Andre mendapat saran dokter untuk minum Jandesartan 8 mg tiap hari. Dan bila kecenderungan tensi tetap tinggi maka dinaikkan dosisnya. Pak Andre sudah mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari masuk ke pouch yang kedua. Pola makannya juga terjaga cukup baik. Bagaimana saran dokter? Karena sampai saat ini belum efektif. Tensi tadi siang masih tinggi 163/102. Mohon dibantu saran konsumsi obat dan flavanol supaya efektif.
Oke, kalau sudah ada diberikan kandesartan, itu boleh dikombinasi untuk konsumsinya. Jadi idealnya untuk mengkonsumsi, boleh konsumsi flavanol terlebih dahulu 2 jam sebelum konsumsi kandesartan, setelah itu baru konsumsi kandesartannya. Nah, mungkin kalau memang belum terlalu efek, itu bisa dinaikkan untuk kadar flavanolnya. Mungkin kan ini udah bagus, cukup baik ya, 2 kali sehari. Mungkin boleh ditingkatkan jadi 3 kali sehari atau tetap 2 kali sehari, tapi dosisnya berapa gramnya yang ditingkatkan, itu boleh juga. Mungkin boleh ditingkatkan tergantung ya sekarang sedang berapa gram yang dikonsumsi. Kalau saya 5 gram bisa dinaikkan menjadi 10 gram, atau yang sekarang lagi 10 gram bisa dinaikkan menjadi 15 gram. Nanti habis itu dievaluasi kembali. Karena saya rasa dengan kondisi yang seperti ini kemungkinan itu masih dosis yang belum pas. Ya, belum pas, masih belum ketemu dosisnya. Jadi lebih baik ditingkatkan dulu aja sampai nanti mendapatkan yang mana efek yang bisa memberikan efek terutama terhadap tekanan darahnya. Tapi tetap perlu diingat, kokoa flavanol bukan obat hipertensi. Sehingga untuk kita mengevaluasinya bukan berarti setelah kita minum langsung tekanan darahnya turun. Tidak seperti itu juga. Ya, tetap kita evaluasi terus sehingga seenggaknya kita memang baiknya mengevaluasi 2 minggu ya supaya kita lebih real. Ini lebih netral, itu adalah kita evaluasi seenggaknya 2 minggu seperti apa. Nanti kalau masih kurang efektif selama 2 minggu ini, belum terlalu efektif, contohnya seperti itu, dinaikkan lagi dosisnya, seperti itu. Sampai nanti ketemu dosis yang paling pas. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Umar. Selamat malam, Dokter Winda. Ada downline saya tanya, untuk orang yang sakit asam lambung, apa boleh mengkonsumsi flavanol? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Karena kan walau bagaimanapun orang yang sakit lambung kan bisa aja punya masalah terhadap kardiovaskular kan, di mana itu sebenarnya masih lebih esensial lagi dibandingkan sakit asam lambungnya. Cuman mungkin supaya tidak tertrigger asam lambungnya, boleh dikonsumsi kokoa flavanolnya setelah perutnya terisi terlebih dahulu. Supaya jangan jadi karena minum kokoa flavanol malah bisa makin tertrigger asam lambungnya seperti itu ya. Jadi lebih ke momen timing kapan minum kokoa flavanolnya aja. Oke. Halo Mbak Sinta? Hilang ya? Halo? Mungkin boleh dilanjut untuk Pak Ferdi. Pertanyaan dari Ibu Puji. Ini, halo, ya. Sudah terdengar suara saya ya? Sudah. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Puji. Dari Ibu Puji. Saya yang sambung deh, sebenarnya terputus lagi. Selamat malam dok, mau bertanya. Teman saya punya masalah asam lambung. Selain itu juga ada masalah kecemasan berlebihan. Apakah dengan konsumsi flavanol bisa mengurangi rasa kecemasannya? Untuk konsumsinya sehari berapa gram? Apakah flavanol boleh dikonsumsi dengan obat penenang? Terima kasih dok. Oke, selamat malam Ibu Puji. Nah, ini justru boleh banget ya konsumsi flavanol untuk ada masalah kecemasan ya. Karena ya pada dasarnya sama seperti coklat ya. Coklat itu kan dia memang punya sifat bawaannya bisa sebagai penenang juga. Jadi bisa juga untuk mengurangi rasa kecemasan. Tapi mungkin konsumsinya nanti dianjurkan setelah makan ya. Jadi setelah perut terisi baru konsumsi kokoa flavanolnya. Itu boleh dikonsumsi 3 kali sehari, 3 kali sehari, per kali konsumsinya boleh diminum 5 gram. Ya. Dan boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk dikonsumsi barengan sama obat penenang. Boleh kok, nggak ada masalah. Baik dok. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aman ya. Dok, saya menanyakan pertanyaan untuk teman saya Pak Edi di Kalimantan. Berhubung beliau masih kelelahan pulang dari rumah sakit, jadi belum bisa ikut meeting. Beliau cuci darah seminggu sekali.
Apakah flavanol bisa membantu kondisi gagal ginjal? Bagaimana saran dokter untuk konsumsi flavanol untuk mendukung kesembuhan pasien gagal ginjal, Dok? Oke, flavanol justru bagus sekali untuk pasien gagal ginjal karena sifat cocoa flavanol itu tadi dia kan dapat menstimulasi untuk men-trigger produksi nitric oxide ya. Sehingga nanti nitric oxide itulah yang akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga membuat pembuluh darah jadi lebih vasodilatasi. Nah, pembuluh darah yang vasodilatasi itu akan mengurangi beban aliran darah ke ginjal, di mana ini sangat menolong sekali bagi teman-teman yang memiliki masalah di ginjalnya, apalagi sudah gagal ginjal dan sudah cuci darah. Nah, biasanya kalau mungkin yang familiar ya, dengan gagal ginjal itu identik sekali dengan hipertensi. Nah, di mana hipertensi itu malah semakin memperberat dari kerja ginjalnya, padahal ginjalnya sudah rusak. Nah, salah satunya dengan konsumsi flavanol ini bisa membantu untuk meredam hipertensinya, sehingga aliran darah itu jadi bisa lebih smooth ke ginjalnya, sehingga ginjal itu kerjanya tidak terlalu berat. Jadi lumayan banget malah bisa untuk membantu teman-teman yang gagal ginjal. Cuman mungkin untuk jadi pertimbangan adalah teman-teman yang mengalami gagal ginjal kan juga ada pembatasan asupan cairannya. Nah, sedangkan minum cocoa flavanol ini kan kita seduh, ya kan? Nah, mungkin yang akan menjadi suatu perhatian. Jangan sampai mungkin pada saat menyeduh cocoa flavanolnya itu airnya jangan terlalu banyak, dibuat lebih kental aja nggak apa-apa, supaya asupan jatah cairan hariannya itu jangan habis untuk dipakai untuk minum cocoa flavanol, agak sayang juga gitu ya. Nggak apa-apa kok, tidak mempengaruhi banyak sedikit airnya. Yang penting adalah berapa gram si cocoa flavanolnya yang diseduh gitu ya. Nah, untuk konsumsinya yang paling dianjurkan itu sebenarnya memang adalah 3 kali 5 gram sehari, seperti itu. Cuman tadi ya, seperti saya katakan, kalau bisa seduhnya itu airnya tidak terlalu banyak, atau mungkin boleh juga digabung dengan susu ya, seperti itu. Dengan umpamanya ada konsumsi cairan lain, dibarengin nggak ada masalah, nggak apa-apa. Baik, Dokter Winda, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Rahman, mungkin nyambung yang tadi ya, Dok. Apakah konsumsi flavanol dapat dicampur dengan minuman coklat biasa? Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini jadi mungkin ini untuk perhatian juga ya buat teman-teman. Jadi yang bermasalah itu bukan flavanol dicampur dengan apa, tapi flavanol bagaimana cara menyeduhnya. Jadi kuncinya itu adalah di cara penyeduhannya, bukan campurannya. Campurnya mau dengan apapun terserah, nggak ada masalah kok. Dengan susu, dengan coklat biasa, atau dengan kopi, walaupun kayaknya mungkin agak aneh ya rasanya ya, coklat campur kopi. Tapi bisa aja, mungkin kan jadi jadi itulah entah minuman apa ya. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya campurannya dengan apa saja tidak ada masalah. Yang penting dalam menyeduhnya jangan dengan air yang terlalu panas. Itu aja. Ya, jadi menyeduhnya itu dengan air yang suhunya itu kalau bisa tidak lebih dari 80 derajat. Karena suhu yang terlalu panas itulah nanti yang akan bisa merusak flavanolnya. Tapi campuran yang lain-lain bebas, nggak ada masalah ya. Terima kasih Dokter Winda. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Landung. Malam dokter, kalau matanya kuning dan mukanya kuning, itu sakit apa ya? Boleh tidak minum coklat, tapi sedang hamil 4 bulan. Oke, biasanya penyakit kuning ini itu artinya kemungkinan besar jaundice namanya ya. Ini kemungkinan ada masalah pada livernya, hati. Nah, ini mungkin boleh dicek lebih lanjut. Ini ada masalah apa? Apakah bisa macam-macam sih. Bisa jadi sedang ada infeksi ya. Boleh dicek lebih lanjut. Tapi kondisi seperti ini nggak ada masalah, boleh untuk mengkonsumsi cocoa flavanol ya, bisa-bisa saja. Walaupun bahkan dengan hamil 4 bulan juga boleh, nggak ada masalah. Justru bagus supaya untuk memastikan aliran darah ke janinnya itu tetap baik. Bahkan apalagi dengan kondisi yang sekarang ada penyakit kuningnya juga, itu kan kita harus antisipasi ya komplikasi-komplikasi yang nanti bisa berdampak kepada kehamilannya.
Nah, ini harus kita antisipasi jangan sampai aliran darah ke janin jadi terganggu. Itu boleh tetap dikonsumsi, diberikan cocoa flavanol. Tapi mungkin konsumsinya tetap jangan terlalu banyak juga ya. Bisa diberikan 1 kali 5 gram saja sehari. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budi Santosa. Selamat malam dok, mau tanya, kalau sakit pembengkakan jantung itu akibat apa ya? Di samping pembengkakan jantung juga kena prostat. Minum flavanol berapa gram per hari? Terima kasih dok. Oke, pembengkakan jantung itu biasanya itu hasil dampak jangka panjang. Jadi bukan yang masih masalah baru. Kemungkinan biasanya pembengkakan jantung itu akibat hipertensi yang sudah tahunan. Nah, hipertensi yang sudah bertahun-tahun, nah karena tekanan darah yang tinggi, jantung itu kan kerjanya dia memompa ya. Nah, karena tekanan darah tinggi, jadi dia mompanya itu jadi lebih berat. Pada dasarnya jantung itu adalah otot. Jadi kalau terus-terusan dikasih kerja yang berat, lama-lama tuh sama aja kayak otot-otot lainnya ya, membesar, jadi gede, gitu, membengkak. Itulah yang kita bilang sebagai pembengkakan jantung. Maka biasanya pembengkakan jantung ini kebanyakan karena hipertensi. Nah, selain itu ada pernah prostat juga. Nah, ini justru bagus sekali ya. Sangat direkomendasikan untuk konsumsi cocoa flavanol. Nah, konsumsinya berapa banyak? Ini sih saya anjurkan mulai dari 3 kali 5 gram per hari. Nah, nanti boleh disesuaikan kalau seandainya kira-kira masih belum terlalu berefek karena melihat ini agak lumayan banyak ya masalah kesehatannya, itu boleh dinaikkan dosisnya, disesuaikan. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edi Rahman. Bagaimana kalau konsumsi flavanol berlebihan? Apakah dapat menyebabkan efek samping? Nah, ini sebenarnya tadi udah sih. Sudah, ya. Baik. Tadi kan udah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vina. Malam Dokter Winda, saya mau tanya kalau buat masker itu pakai airnya dingin atau hangat ya? Dan seberapa banyak airnya? Terima kasih. Airnya air biasa aja, nggak harus air dingin banget atau air hangat, nggak harus ya. Air biasa aja juga boleh, air suhu ruangan boleh ya. Dan kasih airnya itu jangan langsung banyak, karena kalau langsung banyak, seperti kalau kita kayak mau menyeduh itu jadi terlalu encer nanti. Ditambahkan sedikit-sedikit sampai kekentalannya pas menurut Ibu. Gitu. Baik dok, terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu, Bapak mungkin ya, JWS Tampi. Malam dokter, maaf mau tanya waktu yang baik untuk mengkonsumsinya kapan ya? Kapan saja boleh. Kapan saja boleh, mau pagi, siang, sore, malam, bebas, disesuaikan saja. Karena memang Mbak kembali lagi ya, pada dasarnya masing-masing orang bervariasi efek yang dirasakan pada saat konsumsi cocoa flavanol. Ada yang jadi seger, ada yang jadi rileks. Nah, jadi mungkin boleh dicoba dulu yang Bapak atau Ibu rasakan pada saat konsumsi ini seperti apa. Kalau rasanya jadi seger, ya lebih recommended konsumsinya pagi atau siang gitu ya. Tapi kalau supaya ternyata pasti konsumsinya malah jadi bisa bikin lebih rileks, mungkin lebih recommended untuk konsumsinya sore atau malam gitu. Oke, terima kasih Dokter Winda. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Handanu. Malam dok, saya sudah minum flavanol kurang lebih 2 bulan. Kok belum kurus-kurus ya? Apa perlu ditambah dosisnya? Nah, Pak Handanu makannya gimana? Makannya banyak nggak? Kalau makannya banyak ya tetap aja nggak bakalan jadi kurus. Seperti sebelumnya ada saya katakan, tetap harus didukung dengan dietnya juga. Jadi diet asupannya, baru ditambah dengan cocoa flavanol, ditambah lagi dengan olahraga, baru bisa lebih turun berat badannya. Kalau hanya konsumsi cocoa flavanol saja tanpa menjaga asupan dietnya, sama saja ya, nggak bakalan kurus-kurus kalau seperti itu. Karena ingat, kerja flavanol adalah untuk fat burner. Ya, fat burner. Kalau dimasukinnya tetap banyak, ya sami mawon Bapak ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Joko lagi nih dok.
melanjutkan pertanyaan sebelumnya, hubungan antara LDL direct dan trigliserida LDL direct tinggi berpengaruh trigliserida tinggi atau trigliserida tinggi berpengaruh pada LDL direct tinggi, atau bagaimana ya dok yang benar? Mohon pencerahannya. Oke, gini, sebenarnya justru ini bukan saling berpengaruh antara LDL dengan trigliserida. Justru sebenarnya trigliserida itu berpengaruhnya justru pada gula darah. Gitu ya. Jadi LDL itu memang dia dihasilkan dari lemak. Kalau trigliserida justru hasil dari kadar gula yang tidak terproses. Itu bisa berubah teroksidasi menjadi trigliserid. Jadi bukan LDL dengan trigliserid. Justru itu sebenarnya tidak berhubungan. Trigliserid justru berhubungannya dengan kadar gula darah. Makanya justru harus hati-hati, yang kadar gula darahnya tinggi itu bisa beresiko trigliseridanya juga jadi ikut tinggi gitu ya. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Firman. Malam Dokter Winda, mau tanya, ada downline saya, dia punya pasien yang punya masalah kesehatan berkaitan dengan otak kecil. Dia suka sakit-sakitan terus, apakah dengan mengkonsumsi coklat flavanol bisa membantu penyembuhan penyakit otak kecilnya? Kalau seperti ini perlu tahu dulu sih ya, penyakit otak kecilnya apa dulu nih gitu. Supaya kita jadi tahu masalahnya apa dan kira-kira ada korelasi yang bisa berhubungan nggak dengan flavanol. Tapi kalau masalah apakah dia boleh konsumsi atau tidak sih boleh-boleh aja. Karena kan dia kan pasti juga punya apa? Karena masalah kesehatan itu nggak hanya otak kecil saja gitu, masih sangat luas sekali. Nah, jadi kalaupun mungkin tidak berefek pada otak kecilnya, masih bisa berefek kepada bagian tubuh yang lain. Apalagi melihat suka sakit-sakitan, mungkin kemungkinan besar juga banyak mengkonsumsi obat-obatan gitu kan, dan juga bisa jadi dari baik dari obat-obatan maupun dari reaksi-reaksi inflamasi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan radikal bebas yang tinggi juga di dalam tubuh. Nah, itu juga kan perlu di detox juga gitu, perlu dinetralisir. Nah, flavanol bisa bekerja minimal di bagian tersebut gitu ya. Terima kasih Dokter Winda. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nur Hamid. Sering pusing kepala dan asam lambung juga perut kembung. Apakah koko flavanol bisa membantu menyembuhkannya, dok? Kalau untuk pusing kepala masih memungkinkan, tapi untuk pusing kepala itu sebenarnya penyebabnya bisa sangat banyak sekali sih, karena itu masih masuk kategori gejala penyakit ya, bukan penyakit. Nah, jadi itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, sebenarnya sih baiknya kita tahu dulu penyebabnya apa, tapi rata-rata sih kebanyakan pusing kepala itu karena biasanya ada mayoritas tuh ada hubungannya dengan sirkulasi darah. Nah, itu jelas masih bisa kita bantu dengan flavanol. Tapi kalau untuk asam lambung dan juga perut kembung, nah asam lambung ini sebenarnya case yang berbeda ya. Masalahnya pada lambungnya sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau asam lambung itu lebih akibat adanya luka pada dinding lambungnya. Sehingga pada saat asam lambungnya keluar, itu mengiritasi. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya lukanya sebenarnya harus disembuhkan gitu ya. Lukanya harus disembuhkan. Nah, kalau itu sebenarnya tidak terlalu berperan pada flavanol. Tidak terlalu berefek kepada flavanol kalau untuk asam lambungnya ya. Oke, baik dok. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Budi. Malam dok, mau tanya, kalau ada orang kena jantung bocor bagian mitral valve, seberapa efektif atau pengaruhnya minum flavanol ini? Kalau mitral valve itu dia biasanya kan bisa jadi kan mungkin bisa terjadi stenosis ya. Nah, stenosisnya itu juga kemungkinan bisa jadi berbagai macam sih penyebabnya ya, bisa karena masalah bawaan atau juga bisa karena adanya kalsifikasi atau pengapuran pada valve-nya. Nah, kalau kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan flavanol. Jadi flavanol itu tidak bisa terlalu berefek kepada mitral valve-nya sendiri.
Tapi cocoa-flavanol bisa membantu untuk mengantisipasi efek komplikasi dari mitral valve-nya, dan masalah pada mitral valve-nya ini. Karena biasanya kalau seandainya kasus-kasus seperti ini, itu dia erat juga hubungannya ya dengan masalah sirkulasi darah yang lain, akibatnya bisa menurun kemana-mana, bisa sampai jadi ini juga penggumpalan darah, ya, kekantalan darah, itu juga bisa menjadi masalah. Nah, itu lebih ke di situ sih peran dari cocoa-flavanolnya. Tapi kalau untuk mitral valve-nya sendiri, ini akan kembali lagi tergantung kepada kondisinya ya. Kebocorannya seberapa besar, kondisi, atau mungkin kalau karena kalsifikasi tadi dia sudah seberapa parah kalsifikasinya. Tapi biasanya, dan ini pun akan tergantung lagi kepada usia. Kalau biasanya kondisinya masih anak-anak ya, karena ada septumnya ya, ada kebocoran kecil, biasanya sih masih bisa nutup sendiri. Cuman kalau sudah dewasa kan tidak bisa menutup sendiri. Biasanya ini memang harus dioperasi kalau kasusnya seperti itu. Jadi peran cocoa-flavanol lebih ke antisipasi terhadap efek samping si masalah dari mitral valve-nya. Baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Setiabudi. Mohon tanya, yang tidak boleh minum kokoa jika sakit apa? Terima kasih. Yang tidak boleh minum cocoa-flavanol adalah mereka yang alergi terhadap kokoa. Tapi kalau masalah penyakitnya apa, rata-rata penyakit apapun sih boleh-boleh saja ya, tidak ada masalah untuk konsumsi cocoa-flavanol. Yang penting selama mereka tidak memiliki alergi terhadap kokoa. Gitu. Baik, Dokter Winda, terima kasih. Untuk pertanyaan melalui chat, sudah tidak ada lagi. Mungkin waktunya juga sudah pukul 9 ya. Sebelum mengakhiri acara Zoom pada malam hari ini, saya ingin men-share acara yang akan diadakan oleh FHI ke depannya. Dan ini ada Business Talk di hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Itu nanti acara via Zoom, untuk jamnya sama, jam 8 malam. Dan setelah itu untuk yang sudah menjadi member di FHI, ini ada training yang sangat luar biasa, Speak and Grow Rich Training kedua. Ini nanti akan diadakan di tanggal 27 dan juga 20 Februari 2021. Ini tempatnya ada di Hotel Sofian Tebet, dan ini biayanya seharga 250.000. Nanti ada trainernya itu yang sangat luar biasa, ada Pak Yaumil, ada Pak Adam, dan juga Bapak Ari Wahono. Selanjutnya ada Business Preview. Ini nanti hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Tempatnya di At Home Hotel, itu ada di Tambun. Nanti ada pembicaranya dengan Bapak Ote. Selanjutnya ada Business Preview juga. Ini di tempatnya di Rumah Makan Sederhana Jakarta Timur. Ini nanti hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Pembicaranya adalah Bapak Adam dan juga Bapak Abdul Manap. Selanjutnya ada Business Preview juga di hari Minggu 7 Februari 2021 di tempatnya di MPP 812 Margonda. Ini pembicaranya ada Pak Muhammad Yulianto dan juga Ibu Ari. Bagi Bapak Ibu yang ingin datang untuk Business Preview-nya bisa langsung datang ya yang di sekitar Jakarta, dan juga jika tidak sempat nanti bisa di hari Minggu jam 8 malam via Zoom. Baik, kalau begitu saya undur diri. Terima kasih untuk Dokter Winda yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari Terima ini. kasih, Untuk Dokter. Bapak Ibu semua juga sudah hadir pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat selalu ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Beristirahat semuanya. Salam Good sehat dan bahagia selalu. night. Stay healthy. Terima kasih Dr. Winda. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi ya. Sama ya Dok, baju merah ya Dok malam ini. Kompak ya Pak. Thank you Dok. Oke.